Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Imro'atus Sholihah, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Muhammadiyah Blora. Pada semester ini saya mengampu salah satu mata kuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu Teaching English for Children. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi umum mengenai mata kuliah ini yaitu perkuliahan ini bertujuan memperkenalkan perihal program pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak sebagai suatu wawasan, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan. Topik yang dibahas meliputi konteks pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak di Indonesia, khususnya untuk siswa sekolah dasar. Bagaimana anak-anak belajar bahasa, perkembangan bahasa anak-anak, karakteristik anak-anak sebagai pembelajar bahasa, pengembangan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, sumber belajar dan teknologi pembelajaran untuk anak-anak, penilaian pembelajaran anak-anak, dan perkuliahan ini diselenggarakan melalui kegiatan perkuliahan secara langsung dan juga observasi lapangan. Kemudian tugas-tugas terstruktur baik di kelas maupun di luar kelas. Penilaian dilakukan berdasarkan partisipasi, kehadiran siswa di kelas, tugas-tugas, dan ujian akhir semester. Metode perkuliahan yang akan digunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini meliputi penyampaian materi oleh dosen melalui metode ceramah. Kemudian interaction yaitu kegiatan interaksi seperti diskusi, simulasi, demonstrasi, kemudian praktek lapangan maupun presentasi dengan kelompok. Assessment yaitu penilaian melalui berbagai bentuk evaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap terbuka dan percaya diri dalam mempelajari dan mengimplementasikan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Kemudian menjelaskan konsep dasar pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing bagi siswa sekolah dasar. Selanjutnya, menganalisis tahapan perkembangan bahasa anak, teori pemerolehan bahasa, serta karakteristik psikologis anak dalam pembelajaran bahasa. Menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran keterampilan berbahasa, baik itu dengan listening, speaking, reading, maupun writing, yang sesuai dengan usia anak-anak di siswa sekolah dasar. Mengetahui dan memahami fungsi penggunaan game, lagu, dan cerita sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran kontekstual dan konkretisasi makna. Kemudian capaian pembelajaran dalam keterampilan umum yaitu mengintegrasikan pemikiran logis, sistemis, dan kritis dalam menyusun desain pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berdasarkan dengan pendekatan kompetensi. Baiklah, berikut ini cuplikan video pembelajaran mata kuliah Teaching English for Children dengan materi relatif pronoun. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay. Before we start our class today, it's better for us to pray together. The prayer is begin. It's over. Okay. Last week we have learned about if conditional, and today we will continue our lesson about understanding relative pronoun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
the first is conditional type 1, and then Conditional type 2, and then Conditional type 3. Okay. Before we continue our lesson about relative pronoun, it's better for us to pray together. Okay? The prayer is begin. It's over. Relative pronoun. Oke, di sini kita akan menggunakan dua bahasa seperti biasa ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Relative pronoun are special words that introduce a relative clause. Ya. Kalian sudah pernah belum belajar tentang relative pronoun? Belum? Sama sekali belum pernah? Forget. Okay, maybe in senior high school you have learned about relative pronoun, but now you are forget. Okay. Relative pronoun itu ada macam-macam. Ada untuk kata ganti ya, yang artinya itu nanti yang artinya itu nanti yang. Maybe does anyone knows about what relative pronoun is? Ada yang tahu apa itu contohnya relative pronoun? Tadi saya udah kasih kata kunci, ya. Pokoknya yang aslinya yang. I know this. Oke, Aji. Number 1 who, then which, that, whom, and whose. Oke, that's good. Jadi itu tadi Aji sudah menyebutkan ya contoh kata ya atau pronoun kata ganti yang digunakan itu ada who, ada whom, ada whose, ada which, dan yang terakhir ada that. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada yang pertama who. Who used as the subject of the relative clause. Jadi who ini ya mengacu pada subjeknya. Contohnya seperti ini. The student who won the award is very bright. Ya, jadi who di sini artinya tadi apa? Ya. Oke. Ada yang mau mencoba menerjemahkan kalimat pertama itu maksudnya apa? The student who won the award is very bright. Ada yang mau mencoba mengartikan? Acik lagi? Oke, boleh. Acik lagi, silakan. The student who won the award is very bright itu artinya siswa yang memenangkan penghargaan itu sangat pintar seperti itu. Oke, betul sekali ya. Jadi who di situ tadi artinya yang ya. Jadi siswa yang memenangkan award atau apa sih namanya penghargaan ya, itu sangat cerdas, sangat pintar gitu ya. Jadi di sini who itu artinya yang. Who itu mengacu pada siapa? Student. Nah, studentnya. Nah, berarti who itu mengacu pada subjeknya. Subjeknya di situ adalah student. Baik. Contoh yang kedua. She is the person who helped me. Oke, she is the person who helped me. Dia adalah Oke, Rosita, ya Rosita, mau mencoba mengartikan she is the person who helped me. Dia adalah seseorang yang membantu. Oke, dia adalah seseorang yang membantu saya ya. Jadi who di sini artinya yang gitu. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke, lanjut. Whom used as the object of the verb or preposition in the relative clause. Ya, jadi di sini tadi kalau who itu menjelaskan si subjeknya, kemudian kalau whom itu menjelaskan objeknya. The example, the man who I saw was a doctor. Ya, itu contoh pertama. Yang kedua, to whom did you give the book? Di sini ada dua contoh. Contohnya yang pertama itu kalimat positif ya. Kemudian contoh yang keduanya kata tanya ya, kata tanya.
Coba. Ada yang mau mencoba mengartikan makna dari contoh yang pertama. The man whom I saw was a doctor. Ada yang mau mencoba mengartikan? Pria yang saya lihat itu adalah Oke, Rosina, boleh? Pria yang saya lihat itu adalah seorang dokter. Oke, pria yang saya lihat itu adalah seorang dokter. Jadi whom di situ artinya tetap tadi seperti tadi apa artinya? Ya. Kemudian whom di situ mengacu pada siapa? Tadi kan tadi kalau who itu mengacu pada subjeknya. Kalau who mengacu pada objeknya. Baik, objeknya di sini siapa? Dokter. Oke, betul sekali. Yuk, nomor 2, contoh yang kedua. To whom did you give the book? Pada siapa kamu memberikan? Oke, kepada siapa kamu memberikan buku itu? Ya, jadi whom di sini artinya juga hampir sama dengan yang tadi ya, tapi kan tidak selalu diartikan dengan yang ya. Kepada siapa? Did you to whom did you give the book? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Not yet. Oke, not yet. Whom, and then the third is whose. Whose indicates possession for people and sometimes things. Ya, jadi di sini whose itu mengacu pada seseorang, tetapi kadang-kadang juga pada suatu benda. Ya. Nah, jadi ini mengacu pada possession. Possession itu kepemilikan ya. Kepemilikan itu seseorang atau bendanya gitu ya. For example, I met the author whose book became a bestseller. Ya, jadi artinya di sini Saya bertemu dengan penulisnya jadi oke, I met the author whose book became a bestseller. Jadi saya bertemu dengan seorang penulis di mana bukunya itu menjadi bestseller ya, terjual paling laris gitu kan artinya. Oke. Jadi whose di situ itu kepemilikan bukunya. Bukunya siapa? Author. Oke, bukunya si author. Next, the dog whose tail wagged excitedly ran up to me. The dog whose tail wagged excitedly ran up to me. Ada yang tahu artinya? Tail? Nggak tahu artinya tail? Ekor. Oke, betul sekali. Tail itu ekor. Apa itu? Do you bring dictionary? Bring. Okay. Please show up your dictionary. Sorry. Oh, Aji forget to bring dictionary. Do you bring dictionary? Okay, Dita. Please looking for the meaning of which? Yeah, which. Okay. So the function of dictionary is to looking forward the word that you don't know the meaning, ya. Jadi kenapa saya selalu menyuruh kalian bawa kamus? Kalau ada kata-kata yang sulit atau yang tidak tahu artinya, ayo langsung dibuka kamusnya, gitu ya. Yes. Gimana kita? Have you got the meaning of which? Which? The dog whose tail wagged excitedly ran up to me. Oke? Dikibaskan ya. Jadi yang dikibaskan. Yang excitedly itu apa artinya? Jadi kadang itu kalau mengartikan kata kalimat itu tidak bisa word by word ya. Jadi tergantung konteksnya. Ya. Jadi anjing yang ekornya dikibaskan dengan sangat semangat ya, atau dengan sangat gembira itu mengenai saya gitu. Jadi ekor di situ mengacu pada ekornya siapa? Anjing. Jadi whose ini mengacu pada kepemilikan. Lah, whose di sini mengacu kepemilikan, nah ini mengacu pada
pada ekornya si anjing. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, next. Which. Oke, which. Use for things and animal can be used in both defining and non-defining clauses. Oke, saya pengen coba kalian praktek readingnya, membacanya. Saya pengen tahu. Coba one of you try to read these sentences. Maybe Fajar. Oke, Fajar, please read this sentence. The first sentence is used for things. An animal can be used in both defining and non-defining clause. Okay, and then The car which is red is parked outside, not defining. The book which I read was fascinating, defining. Oke, langsung saja lanjut ke that, ya, langsung ke that. Tadi Fajar, sekarang saya pengen coba mendengarkan suaranya Mbak Arum, Miss Arum. Oke, Miss Arum. That used for things, animal, and sometimes people. Only used in defining clause. This is the house that Jack will. Defining. I like the dog that barks loudly. Defining. Oke. Loudly. Ya, oke. Jadi which di sini mengacu pada benda. Ya, benda. Ya. Tetapi di sini which itu pada benda, tetapi bisa untuk benda itu berupa things, benda sesuatu ya, apa aja ya, atau animals atau binatang. Akan tetapi kalau that itu bisa untuk bendanya sesuatu yang ada di sekitar kita, bisa untuk binatang, bisa untuk seseorang. Ya, jadi that itu general sifatnya, lebih umum. Nah, bagaimana atau kapan kita menggunakan that? Kapan kita menggunakan which? Kapan kita menggunakan that? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau which itu tadi kan especially for animals or things, but we can use that to people, things, or animal, or this is for general situation. Jadi untuk situasi yang general. Belum tahu? Oke. Jadi kalian bisa menggunakan that kalau tidak ada pilihan lainnya. Betul sekali Mbak Elin. Jadi kalian bisa menggunakan that misal ketika who itu tidak ada, ketika which itu tidak ada. So you can use that. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Not yet. Okay, let's try to do the assessment. Okay, is that an eraser? Oke, coba kalimat pertama. Ada yang mau mencoba menulis terjemahannya? Gadis yang saya temui di pesta itu adalah pacarnya si Fajar. Ada yang mau mencoba? Aji, oke. Let's try. Tapi kalau bisa salah, No problem.
who I met, the girl who I met in the party is Fajar's girlfriend. Okay. Is it right? Benar atau salah? Salah. Siapa yang menjawab salah tadi? Rosina. Oh, Rosina. Oke. Bisa mencoba membenarkan bagaimana yang benar, kalimatnya kayak gimana? Di bawahnya ya, di bawahnya. Oke. Let's check. Mari kita lihat. Tadi jawabannya si Aci menggunakan kemudian kalau si Rosina menggunakan mana yang betul? Bu atau hum? Oke, hum ya. Oke, Aci kesalahan. Oke. Jadi kenapa di sini pakainya hum? Because gadisnya ini mengacu pada si objek kan? Ya. Jadi hum ini mengacu pada si objek. Objeknya siapa? Si gadis ini kan? Ya. Yang saya temui di pesta. Ya. Jadi ini pakainya hum gitu ya. Ya Ci ya? Oke. No one is perfect in the world ya. Jadi bisa aja manusia membuat kesalahan kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Me too. I'm just a human being. Oke. The next sentence. Anak laki-laki itu adalah siswa yang menerima beasiswa. Gimana? Ada yang mau mencoba menerjemahkan? Dita? Oke, Dita, come here. Oke. Anak laki-laki itu adalah mari kita lihat. Let's check. Anak laki-laki itu adalah siswa yang menerima beasiswa. Anak laki-laki itu bahasa Inggrisnya apa? Boy. Harusnya the boy. Nah, harusnya itu ini the boy is student who gets scholarship. Oke, jadi kesalahannya hanya di subjeknya aja ya, penerjemahan pada subjek. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya, saya anggap kalian sudah paham. Baik, karena tadi ini sudah mempelajari macam-macam dari relative pronoun. Ada apa saja tadi? Who, which, that, whose. Oke, jadi sudah mempelajari 5 itu tadi ya, 5 relative pronoun. Sekarang saya akan memberikan tugas ya. I will give you the
assignment and I will send to your WhatsApp group. Okay. Okay, let's check your WhatsApp group and then do this assignment in your home. So this is your homework, yeah? Yes. We will continue our lesson about relative pronoun in next week. So for today, it's over for us to learn about the relative pronouns. Okay, thank you very much for today. Let's close our class by saying hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan mengenai video pembelajaran mata kuliah Teaching English for Children yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai mata kuliah Teaching English for Children yang saya ampu untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Muhammadiyah Blora. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.